Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana ini merupakan potongan pidato dari Presiden Prabowo Subianto saat beliau berpidato di Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah tahun 2026. Nah, Pak Prabowo sedikit menyentil Gubernur Bali yang notabene dari Partai Banteng, serta beberapa kepala daerah yang ada di Bali, karena dianggap tidak dapat mengendalikan dan mengatasi persoalan sampah yang mungkin ini menjadi penyebab atau salah satu penyebab turis itu malas atau enggan berkunjung ke Bali, dan tentunya ini mengganggu pendapatan negara dari sisi pariwisata, teman-teman. Selain itu, kita juga akan menyaksikan di mana Razman Nasution sedikit mempermalukan pengacara dari Roy Suryo, yakni Ahmad Khosinudin, yang selalu protes dengan SP3 yang didapatkan oleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, serta rencana Ahmad Khosinudin dan juga Roy Suryo ingin membalas melaporkan Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Bung Pitra Romadoni memberikan pencerahan kepada kita semua dan juga seperti apa langkah-langkah hukum Pak Jokowi dalam menyikapi kasus ijazah ini yang sebentar lagi akan endgame, teman-teman, yang sebentar lagi akan masuk persidangan dan juga mereka akan diadili. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Emang Prabowo dengar omongan Sigit? Ini muncul dari gorong-gorong. Nggak ada kekuatan nih yang pakai topi nih, yang Jokowi ini. Prabowo Subianto di sini. Iya, betul. Ya kan? Listio tuh kan kira-kira di sini. Betul. Di bawahnya lah. Ya kan, kalau dulu Jokowi di sini, ya kan Listio di sini. Orang yang tadinya ini kemudian jadi sahabat, jadi ajudan, bukan ajudan. Dari Jokowi? Dari Jokowi lah katakan. Jokowi itu siapa? Ini orang dari sejarah aja. Ya, ini muncul dari gorong-gorong. Nggak ada kekuatan nih yang pakai topi nih, yang Jokowi ini. Bentar, dia bilang Jokowi itu siapa? Dari gorong-gorong nih, nggak ada kekuatan. Waduh, Anda itu yang siapa? Lu siapa? Nggak bisa dibandingin kau dengan Jokowi, jauh, Bung. Weh, Jokowi itu wali kota 2 kali, menang. Gubernur 1 kali, presiden 2 kali, tidak pernah kalah dalam pemilihan langsung, tak pernah kalah pemilu. Lu siapa? 2 orang ini siapa? Siapa kalian berdua? Nggak ada apa-apanya kalian dibanding Pak Jokowi. Nggak ada, Bung. Ngaca kau, weh, ngaca. Emang Prabowo dengar omongan Sigit? Itu lu pertanyaannya. Iya. Nih, coba kasih tanda tegasnya tanya. Kasih tanda tanya. Dicuekin gitu ya. Akan cuekin, kagak denger mungkin. Jokowi itu tidak bisa dibandingkan sama Pak SBY, sama Ibu Megawati, sama Pak Prabowo. Tidak bisa. Tidak bisa dibandingkan sama siapapun. Kalian tahu nggak kenapa orang itu benci Jokowi? Karena main politiknya itu kuat. Karena dia itu dicintai masyarakat Indonesia. Gitu loh. Jadi mereka itu takut kalau Jokowi itu masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau misalnya nanti, mohon maaf ini ya, semoga aja tidak didengarkan oleh Yang Maha Kuasa, Pak Jokowi ini meninggal, mereka itu senang. Mereka itu pesta-pesta. Betul. Bahkan sakit kemarin, mereka doakan Pak Jokowi itu harus mati. Dan ternyata Pak Jokowi sampai sekarang sehat. Itu makanya mereka itu segala macam itu tuduh ini, tuduh itu. Mencari kesalahannya Pak Jokowi, bahkan tuduh anaknya. Padahal mereka itu tidak bisa membuktikannya. Betul. Alasannya cuma satu, karena Pak Jokowi itu kuat. Dan mereka tidak bisa mengalahkan Pak Jokowi. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Pak Jokowi, teman-teman. Kenapa Pak SBY itu tidak dikritik, tidak dituduh segala macam, fotonya tidak diedit aneh-aneh? Karena Pak SBY itu tidak kuat, Megawati itu tidak kuat, Pak Prabowo itu tidak kuat. Cuman Pak Jokowi yang kuat. Di tahun 2029 nanti, kalau Pak Jokowi dukung Gibran, semua masyarakat ikut dukung Gibran. Jadi itu bukan karena Pak Jokowi itu korupsi atau segala macam, bukan. Karena mereka itu takut sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ini masih hidup, mereka hidupnya itu tidak tenang. Nggak bisa menang pemilu. Kalau Pak Jokowi udah mati, mereka baru deh hidupnya itu tenang. Karena Pak Jokowi masih sehat, masih bisa berpolitik sana-sini. Bahkan pejabat negara dan juga para pengusaha di Indonesia ini masih ke rumah Pak Jokowi. Karena mereka itu takut sama Pak Jokowi. Ini, maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Jumat bersih ya kan? Ini
pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame Korfe. Kena sentil Apa ya kan salahnya? Gubernur Banteng. Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, Korfe, tiap hari atau tiap berapa hari, Korfe, Korfe, Korfe. Kepolisian, gerakan Korfe, Korfe, Korfe. TNI Polri lagi yang kena ya kan. Yang saya pikir gini loh bang, kenapa mereka lebih intens ke media daripada seperti yang dilakukan Bu Eli? Yes, harusnya mereka Iya kan? meniru Kan gaya mereka Elida. Iya kan, mereka lebih banyak bertarung di berdebat di TV yang menurut saya nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh, justru itu memantik api yang lebih Iya. berkobar. Oke lah, misalnya itu jadi pendidikan politik gak apa-apa. Sekarang begini, mereka pantik itu korek, terus setelah apinya berkobar, mereka pada kabur semua setelah kliennya ditangkap. Gimana coba? Mana ada orang yang ditahan itu mau dia ikut masuk juga, mana ada. Saya ini kan praktisi hukum. Yang ditahan tetap kliennya. Betul. Dia yang terkenal, dia yang ribut sana sini, kalian yang nyusep, pius gitu. Kasihan gitu loh. Makanya seorang pengacara juga diharapkan mampu untuk menembus batas pemikiran kliennya. Karena pengacara yang mengetahui bagaimana yang terbaik untuk kliennya. Ya, saya jadi paham bang. Aneh memang ya. Bukan hanya tidak mendorong untuk berdamai, bahkan orang yang sudah berdamai pun diprotes itu. RJ-nya nggak sah. Makanya saya bilang, SP3-nya nggak sah. saya bilang di beberapa live dialog dan perdebatan, cuma setan yang tidak menginginkan perdamaian. Cuma setan yang tidak Apakah mau masuk perdamaian. kategori itu? Silakan Anda menilai, saya bilang gitu. Benar nggak? Kalau kita berdamai, maaf-maafan Idul Fitri contohnya kan, kita saling memaaf-maafkan. Kan Adem. setan kepanasan dia, terbakar. Iya, betul. Jangan, kata dia gitu. Makanya saya bilang kalau Anda merasa setan, berarti Anda tidak menginginkan perdamaian. Jangan juga orang berdamai, tapi Anda menciptakan permusuhan. Kalau Pak Jokowi itu sebenarnya dia nggak mikir perkara ini, terus terang bos. Saya tanya dia, Bapak pusing nggak? Ketawa dia. Enggak mas, kata dia itu. Lebih pusing dia mikirkan bagaimana nasib bangsa ini. Betul sekali. Ke Betul, itu yang depannya. lebih penting. Itu nggak dipikirkan dia itu. Tinggal lagi dia menjaga perasaan keluarga. Dan mereka tidak tahu, mereka ini sedang menabuh genderangnya sendiri. Artinya, mereka ketapel Pak Jokowi, tapi ketapelnya kebalik ke mereka. Senjata makan tua. Kalau main dia. ketapel kan Tak gitu kan mukanya sendiri. Itu yang nggak mereka sadari. Dan saya melihat pengacaranya juga nggak bisa membaca situasi dinamika ini. pokoknya hajar terus. Ajar terus, Tampil terus pokoknya. ya. Sampai Makan nggak terkenal. makan, yang penting kesohor katanya gitu kan. Asal tekor katanya gitu. Terus setelah masuk nyungsep nggak ada yang mau tanggung jawab. Oh bukan saya tuh, dia aja. Udah, selamat Anda menjalani masa penjara katanya. Bye bye. Iya, piknik dia. Hati-hati Sambil ya di piknik dia di Ancol sana ataupun di apa? Di sawah-sawah sana melihara bebek. Iya kan? Sambil main suling. Selamat menikmati di dalam gitu. Oh iya. Sangat tidak masuk akal ada seseorang yang pertama maju jadi wali kota dan menang jadi wali kota, dan maju lagi jadi wali kota, menang lagi jadi wali kota di Solo. Kemudian ke Jakarta, maju lagi menjadi calon gubernur dan menang jadi gubernur, dan kemudian menjadi presiden dan menang jadi presiden 2 kali. Dan di sepanjang proses itu dia harus setiap kali mengajukan ijazahnya. Dan tidak pernah ada yang mengatakan itu palsu. Jadi Betul, kalau ini adalah betul. kebohongan, dengan logika sederhana aja, ini artinya melibatkan banyak pihak ya. Kan UGM-nya juga harusnya sudah tahu bahwa dia tuh bukan lulusan kita. Kenapa dia ngaku-ngaku sebagai lulusan fakultas kehutanan? Masa sebanyak orang itu bisa diatur gitu? UGM selama 20 tahun terakhir, ini penipu semua nih. Kemarin itu dengan cepat berusaha memegang, yang sebetulnya nggak boleh, saya ulang ya. Sebetulnya nggak boleh, cuman dia sempat megang. Pas megang, iya ya. Asli rupanya.
Bayangkan, orang sudah menunjukkan. Kan mereka nuntut tunjukkan. Tunjukkan udah, ditunjukkan. nih tunjukkan. Terus ilusi. Salah terus. Lah, fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu ternyata asli, secara komersial kurang menguntungkan. Lebih Kurang seru menguntungkan. kalau orang tuh masih juga ragu-ragu nih, asli atau palsu. Nah karena itulah Anda menangkap kesan atau saya juga menangkap kesan, kok nggak rame ya? Pak Jokowi muncul lagi. Kali ini dia memanaskan suhu kompetisi antar partai politik. Iya. Dia akan turun gunung dan mengatakan, saya masih sanggup. Saya kuat. Wah, luar biasa. Ini partai-partai politik lain mesti berhati-hati. Karena Pak Jokowi ini seorang presiden ke-7, tokoh yang luar biasa besar, ya. Tingkat kepuasannya tinggi, dan sampai sekarang masih harus menghadapi gonjang-ganjing ijazah. Tapi sih saya rasa dia bisa melalui itu. Ya nggak? Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan. 2029 bertarung. Tarung lagi, betul. Iya kan? Jangan kayak ganggu-ganggu ya kan? Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Nih, upaya restoratif justice malah dianggap ini sebagai upaya pecah belah nih. Gimana tanggapannya, Bang? Pertama, saya tertawa geli ya. Nah, inilah kalau saya menduga ada pengacara yang menjadi pendamping klien tapi bersikap seperti kompor. Tukang panas-panasi. Saya nggak mau masuk ke situ deh. Saya hanya mau bilang, satu, Agustus lalu, Kuasa hukum saya kompor ya kan? telah bertemu dengan Bapak Jokowi. Menginisiasi agar ada pertemuan dengan Bapak Egy Sujana dalam rangka rekonsiliasi, dalam rangka silaturahim untuk penyelesaian di antara kedua tokoh ini. Kenapa? Karena saya sudah tahu dari awal bahwa Bang Egy tidak sepakat dengan urusan ijazah S1 Bapak Jokowi. Dia hanya mempermasalahkan ijazah SMA. Dan itu juga yang disampaikan oleh Ibu Ledaneti ketika dia tadi diwawancarai sebelum Bang Egy berangkat ke Kuala Lumpur untuk berobat atau ke Penang. Yang kedua, saya menghargai ya dan sangat bersyukur bahwa Bang Egy hari ini dan Bang Damai Hari Lubis telah mendapatkan surat penghentian penyidikan. Pertanyaannya, apakah ini menjadi kewenangan dari penyidik? Ya. Ketika 2 orang yang berseteru atau lebih dari 2 orang yang berseteru, ada proses hukum, keduanya sepakat untuk berdamai, maka penyidik dapat melakukan untuk menghentikan. Ini kan aturan hukum, bukan rekayasa. Jadi tidak ada yang disebut dengan pecah belah oleh Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu wait and see. Saya pastikan Kurnia dan kawan-kawan, jika ingin datang ke kediaman Bapak Jokowi, welcome, pintu terbuka. Itulah negarawannya seorang Bapak Jokowi. Berarti ada kemungkinan ya, Bung Rasman, maaf saya potong. Ini kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada 2 klaster begitu. Klaster pertama dan juga ada klaster kedua begitu. Klaster pertama yaitu Egy dan juga Damai Lubis ini dan juga Kurnia yang sudah diberikan restoratif justice, yaitu Damai dan juga Egy, baru 2 yang diberikan. Jadi kalau menurut Anda ada niat baik dari klaster yang lain datang untuk meminta maaf, kemungkinan akan diberikan juga restoratif justice? Yes, saya sebelum dialog ini dimulai masih komunikasi dengan Solo. Ketika di salah satu program TV swasta, saya juga ngomong,
Halo Mas Roy dan kawan-kawan, datang, kalian masih ditunggu oleh Pak Jokowi. Untuk apa? Silaturahim. Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi negarawan, pemaaf. Ya, sehingga jangan ada bahasa yang mengatakan memecah belah. Tidak ada yang mau memecah belah. Kalian yang sudah terpecah belah dari awal. Oke, Bung Rasman, saya minta bahwa teman-teman dari luar ada rencana ingin investasi di IKN. Investasi di IKN. Jadi kita minta wejangan lah dari karena sebagai peletak pertama lah di IKN di Indonesia. Mudah-mudahan dari sana kita bisa mendapatkan banyak hal-hal yang positif dari Pak Bapak. Ini dari negara mana aja? Dari mana aja nih? Ini kebanyakan dari Pulau Hainan. Pulau Hainan. China. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang kekuatan dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang ditakuti oleh mantan-mantan presiden lainnya? Karena approval rating Pak Jokowi setelah beliau tidak menjabat lagi, turun dari jabatannya sebagai presiden, itu masih sangat tinggi, 70%, 80%. Dan satu-satunya mantan presiden yang masih dikunjungi rumahnya, orang minta foto, orang ingin ketemu, orang ingin konsultasi, ya hanya Pak Jokowi. Dan itu bisa kita lihat setiap hari teman-teman. Bahkan mungkin ya rumah Pak Jokowi ini menjadi wisata baru bagi masyarakat gitu ya kan. Dan ya mungkin ini juga ya. Dulu kan ketika Pak Jokowi masih menjabat, kita sulit untuk bertemu beliau, sulit untuk berbicara dengan beliau, sulit untuk berfoto dengan beliau. Tapi ya setelah beliau selesai ya kita lebih leluasa gitu, lebih bebas, bisa bertemu, berkunjung, mendoakan Pak Jokowi. Tapi sepertinya memang kekuatan Pak Jokowi ini menjadi ancaman gitu ya kan. Ancaman bagi ya mungkin elit-elit politik yang lain. Karena hanya Pak Jokowi juga seorang presiden yang dari beliau menjabat sampai selesai menjabat terus-menerus diganggu, digoyang-goyang, dikoyo-koyo oleh lawan-lawan politiknya. Yang notabene mereka tidak pernah menang melawan Pak Jokowi selama pemilu ataupun pemilihan kepala daerah ataupun presiden. Dan mungkin langkah-langkah yang mereka lakukan sekarang ini ya untuk mendowngrade elektabilitas approval rating dari Pak Jokowi, sehingga nanti di tahun 2029 Pak Jokowi sudah tidak punya kekuatan lagi untuk membackup Gibran, mungkin untuk bekerja bagi PSI mungkin. Karena kan Pak Jokowi kemarin sempat mengguncang juga nih mesin-mesin politik dan juga mengguncang dunia politik tanah air dengan mengatakan akan bekerja maksimal, full, serius bagi PSI untuk membesarkan PSI teman-teman. Wah ini luar biasa sih. Wah ini pemilu 2009 nanti ini sepertinya sangat menarik karena ya mantan-mantan presiden teman-teman. Ada Megawati, ada SBY, Pak Jokowi, mungkin juga nanti ada Pak Prabowo. Dan mereka sudah punya partai untuk bernaung gitu. Pak Jokowi sekarang di PSI walaupun secara keanggotaan ataupun secara struktural belum diumumkan gitu. Tapi dengan Pak Jokowi datang di Rakernas kemarin, datang di ketika di acara di Solo itu apa teman-teman ya, Munas ya, Musyawarah Nasional ya, atau apa gitu istilahnya ya. Nah, Pak Jokowi juga hadir. Nah ini kan membuktikan bahwa memang Pak Jokowi serius untuk membesarkan PSI. Kalau Pak Prabowo di Gerindra, Megawati PDIP, dan juga Pak SBY di Demokrat. Nah ini nanti akan ada pertarungan sengit nantinya. Dan sepertinya sangat menarik gitu untuk kita saksikan dan kita tunggu-tunggu gitu. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.